Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harento, mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kartografi dasar. Di sini saya akan menjelaskan 6 penjelasan mengenai materi kartografi dasar. Yang pertama ada definisi peta dan unsur peta. Kedua, syarat-syarat peta. Ketiga, jenis-jenis peta. Keempat, simbol-simbol peta. Kelima, jenis-jenis proyeksi. Dan keenam, pemanfaatan peta sehari-hari. Kita mulai dari definisi peta dan unsur peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Adapun unsur-unsur pada peta, yaitu judul peta, legenda, simbol peta, penunjuk arah mata angin, skala peta, lettering, inset, garis astronomis, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Selanjutnya ada syarat-syarat peta. Sama dengan unsur-unsur peta, syarat-syarat peta antara lain judul peta, legenda, simbol peta, penunjuk arah mata angin, skala peta, lettering, inset, garis astronomis, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Menurut isinya, peta terbagi menjadi 4, yaitu peta dunia, yakni peta yang menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia. Berikutnya ada peta korografi, yakni peta yang menjelaskan seluruh atau sebagian permukaan dengan skala kecil. Berikutnya ada peta topografi, yaitu peta yang menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasannya, seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Berikutnya ada peta khusus atau peta tematik, adalah peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi saja. Selanjutnya, berdasarkan skalanya, peta terbagi menjadi 4. Yang pertama, peta kadaster adalah jenis peta yang menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, ada peta berskala menengah, digunakan untuk menggambar wilayah yang luas atau medium seperti kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Skalanya antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang ketiga, peta berskala besar, digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil seperti kelurahan, desa, ataupun kecamatan. Skalanya antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Yang keempat, peta berskala kecil, digunakan untuk menggambarkan wilayah yang paling luas seperti negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Skalanya lebih dari 1:500.000. Selanjutnya, simbol-simbol peta. Simbol peta berdasarkan kenampakan lingkungannya, yaitu simbol budaya adalah simbol yang mewakili kenampakan budaya, misalnya jalan, rel, kota, dan lain-lain. Berikutnya ada simbol alam, adalah simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan lain-lainnya. Simbol berdasarkan bentuknya. Yang pertama, simbol garis.
digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak, contoh sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Yang kedua, simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, contoh kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Yang ketiga, simbol area digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu, contoh danau, rawa, sawah, formasi batu kapur, gurun, dan hutan. Dan yang terakhir ada mata angin, merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Selanjutnya, jenis-jenis proyeksi. Menurut bidang proyeksi, yang pertama ada proyeksi zenital atau azimutal, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi ini menyinggung bola bumi pada suatu titik. Wilayah yang akan dipetakan bersinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi ini cocok untuk memetakan wilayah kutub. Yang kedua, proyeksi kerucut, konisal atau konisal, menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut cocok digunakan untuk memetakan daerah lintang tengah karena bidang proyeksi menyinggung wilayah tersebut. Yang ketiga, proyeksi silinder atau silindris, menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini punya keunggulan yaitu dapat memetakan wilayah yang luas dan cocok untuk memetakan wilayah di ekuator. Proyeksi modifikasi dibagi menjadi 4, yaitu proyeksi Bonnet, memiliki distorsi semakin besar pada wilayah yang semakin jauh dari meridian tengah. Berikutnya, proyeksi sinusoidal dapat menggambarkan sudut dan jarak yang tepat di wilayah meridian tengah khatulistiwa. Berikutnya, proyeksi Mollweed menggambarkan wilayah yang semakin mendekati kutub, ukuran luasnya semakin kecil. Berikutnya, proyeksi Mercator memiliki bidang proyeksi silinder dengan sumbu berhimpit dengan bola bumi dan menggambarkan seluruh wilayah permukaan bumi secara datar. Berdasarkan sifat asli bumi, dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi equidistant, yaitu mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua, proyeksi konform, yaitu mempertahankan bentuk di permukaan bumi. Ketiga, proyeksi ekivalen, mempertahankan luas area di permukaan bumi. Menurut kedudukan sumbu simetri, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi normal. Sumbu simetri pada proyeksi peta berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring. Sumbu simetri pada proyeksi membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Sumbu simetri pada proyeksi tegak lurus sumbu bumi atau di ekuator. Selanjutnya, pemanfaatan peta sehari-hari. Yang pertama di bidang pertanian, di mana pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Peta untuk pertanian menyajikan informasi mengenai aspek-aspek yang memengaruhi aktivitas pertanian. Aspek yang mempengaruhi aktivitas pertanian contohnya jenis tanah, curah hujan, morfologi, dan jenis vegetasi. Yang kedua ada bidang industri. Penentuan lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu analisa. Sebuah industri harus memperhatikan aspek ketersediaan bahan baku
sumber energi, tenaga kerja, dan jaringan transportasi. Selanjutnya, bidang kebencanaan. Dalam bencana alam dapat merugikan banyak orang, sehingga perlu adanya mitigasi yang baik. Salah satu cara preventif dalam mengatasi bencana adalah membuat peta zona daerah rawan bencana. Selanjutnya, bidang transportasi. Transportasi dibutuhkan dalam proses perpindahan barang atau orang. Transportasi meliputi jalur darat, air, dan udara. Peta yang digunakan pada bidang transportasi diantaranya peta jaringan jalan, rel kereta, rute udara, dan pelayaran. Selanjutnya, bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata kini berkembang pesat. Di era modern, kehadiran peta wisata sangat dibutuhkan untuk melihat sebaran daerah wisata, lokasi restoran, rest area, dan arena hiburan. Di bidang tata guna lahan. Tata guna lahan berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam satu kawasan. Melalui tata guna lahan, maka pembagian wilayah disesuaikan dengan fungsi terbaiknya, seperti pemukiman, kawasan lindung, industri, atau perkantoran. Di bidang pembangunan wilayah, dalam merencanakan sebuah pembangunan seperti kota, misalnya dibutuhkan sumber data yang baik untuk memperlihatkan gambar lokasi yang akan dibangun. Untuk itu, peta master plan dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan wilayah. Itulah penjelasan mengenai materi kartografi dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.